Balik no kawatoreku. Halo guys, cerita Badara Wuhi di Desa Penari dibuka dengan 4 anak muda bernama Mila, Yuda, Jito, dan Prabu yang berkunjung ke sebuah desa yang dimana desa itu dikenal dengan Desa Penari sebab warga desa itu masih menjunjung tinggi seni budaya Jawa termasuk kesenian tari tradisional. Keempat orang itu datang ke Desa Penari untuk menyembuhkan ibunya Mila yang sedang sakit parah. Setibanya di desa, hal pertama yang dilakukan 4 pemuda tersebut adalah menanya keberadaan sesepuh desa untuk bisa membantu mereka. Namun salah satu warga mengatakan sesepuh yang akrab disapa Mbah Putri baru meninggal dunia. Para warga akhirnya menyarankan Mila, Yuda, Jito, dan Prabu untuk bertemu dengan Mbah Buyut. Keempat pemuda itu lantas sepakat tinggal sementara waktu di Desa Penari. Kedatangan Mila CS itu bertujuan untuk mencari tahu informasi mengetahui sosok penari berparah cantik. Ia pun membawa sketsa penari itu lengkap dengan beberapa sketsa bangunan dan sebuah gelang tari bernama Kawaturi. Namun kedatangan Mila ternyata sudah ditunggu oleh sosok siluman berwujud wanita cantik yang dikenal dengan nama Badara Wuhi. Badara Wuhi yang merupakan ratu penguasa roh Desa Penari itu mengincar Mila untuk menjadi dauh atau penari desa. Tanpa sepengetahuan Mila, berbagai peristiwa mengantar dirinya menuju Badara Wuhi. Gimana kelanjutannya? Siapkan dulu cemilannya agar kalian PW atau jongjon ketika mendengarkan alur cerita film Badara Wuhi di Desa Penari. Badara Wuhi. Di awal film kita diperlihatkan dengan 7 orang gadis yang tengah menari di angkara murka. Satu persatu dari gadis itu terjatuh dan pingsan. Dan kalau ada gadis yang masih menari sendirian, maka dia akan dipilih sebagai dauh, menjadi penari Badara Wuhi di alam roh selamanya. Kemudian beberapa tahun kemudian setelah itu ada sekelompok anak muda yang bertujuan untuk mencari Desa Penari itu. Mereka itu adalah Mila, Yuda, dan Prabu. Lalu tibanya di sebuah pasar, Prabu bertemu dengan kenalannya untuk mencari tahu di mana letak Desa Penari itu. Sementara Mila, dia pergi ke sebuah ruangan yang sangat gelap. Dia di sana mendengar suara ketukan yang sangat keras. Suara itu makin lama makin mendekat kepadanya. Namun Yuda menyadarkan Mila dan bertanya kepada Mila berada di tempat gelap seperti itu. Lalu kemudian Mila memberikan sketsa Desa Penari kepada temannya Prabu yang bernama Jito. Prabu tahu kalau itu adalah Desa Penari. Namun Jito memberitahu kalau desa itu letaknya lumayan jauh dari sana dan letak desa itu di tengah-tengah hutan. Mila pun meminta Jito untuk mengantarkan mereka ke desa itu karena mereka harus pergi ke desa itu untuk menyembuhkan ibu Mila yang sedang sakit parah. Jito awalnya menolak, namun mereka memberikan sejumlah uang kepadanya dan Jito pun akhirnya mau mengantarkannya. Coba dieling-eling. Ini penting penarinya. Apa ini? Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di sana. Kejadian ini terjadi beberapa dekade sebelumnya kejadian di film KKN di Desa Penari. Jito menceritakan kenapa desa itu disebut sebagai Desa Penari, karena banyak sekali penari hebat yang asalnya dari desa itu. Dan desa itu juga tidak sembarang orang yang dapat memasukinya. Dan tibanya mereka di desa itu, mereka melihat banyak gadis yang sedang latihan menari. Desa ini ternyata sangat damai dan asri. Lalu kemudian mereka pun bertanya kepada salah satu warga kalau rumah sesepuh di Desa Penari itu rumahnya di mana. Namun mbak itu mengatakan kalau Mbah Putri sudah meninggal. Paling kalau mereka mau bertemu dengan sesepuh, mereka harus menunggu Mbah Buyut pulang. Mereka pun kebingungan akan hal itu. Kalau mereka mau pulang, mending sekarang aja, karena takutnya kalau malam enggak ada truk yang lewat. Hingga akhirnya Mila pun memutuskan untuk menginap di desa itu, karena tujuan mereka itu untuk bertemu dengan Mbah Buyut yang merupakan sesepuh di desa itu. Mereka pun dikasih gardu kecil untuk dijadikan tempat istirahat dan tempat tidur. Mereka kasihan kepada Mila. Yuda meminta tolong kepada gadis di desa itu untuk mau ngasih tempat buat Mila di rumahnya. Gadis itu bernama Ratih. Awalnya Ratih tidak mau menerimanya, namun karena Yuda memohon-mohon kepadanya, Ratih pun mau menolongnya. Lalu kemudian Ratih pun membawa Mila masuk ke rumahnya, dan Mila dikasih tempat istirahat buat Mila. Namun Ratih meminta untuk jangan terlalu berisik karena ibu Ratih sedang sakit parah. Mila pun tidur untuk mengistirahatkan badannya. Dan dia di sini bermimpi bertemu dengan sosok Badara Wuhi yang sangat anggun dan cantik. Dia tidak tahu kalau itu adalah siluman ular, ratu di alam roh di desa itu. Lalu tak lama dia pun terbangun dan Mila mendengar suara jeritan di kamar ibunya Ratih.
Dia mencoba untuk masuk ke sana namun tidak berani, karena sebelumnya Ratih memberitahu kalau ibunya itu sedang sakit parah. Singkat cerita, di pagi harinya Mila melihat Ratih yang sedang mengobati ibunya. Dan ternyata ibunya Mila juga sedang sakit sama seperti ibunya Ratih. Sama persis seperti itu. Ibunya Mila tidak bisa disembuhkan. Dan ternyata ibunya Mila itu sebelum sakit membawa sebuah gelang bernama Kawaturi dari sebuah desa. Dan Mila disuruh untuk mengembalikan gelang itu ke desa penari. Mila pun memberikan gelang itu kepada Ratih. Lalu setelah itu Ratih membawa mereka semua untuk mandi dan membersihkan badan mereka. Para lelaki pun turun di pemandian laki-laki. Ratih dan Mila masuk ke sebuah kolam. Kolam itu sering dipakai untuk para penari sebelum mereka pentas. Dan katanya ada juga kolam yang seperti itu. Namun Ratih tidak tahu di mana tempatnya. Mila pun lalu turun untuk mandi bersama Ratih. Namun di sini Ratih malah bernyanyi sinden. Dan itu membuat Mila semakin ketakutan. Dan ternyata itu adalah Badara Wuhi. Badara Wuhi meminta Mila untuk mengembalikan Kawaturi kepadanya. Hingga tiba-tiba kolam itu dipenuhi oleh banyak ular. Sementara itu Yuda dan yang lainnya pulang ke rumah Ratih. Mereka kira Mila dan Ratih sudah pulang, tapi ternyata masih belum juga. Dan di sana mereka melihat ibunya Ratih yang sedang menari sambil tiduran. Si ibu terlihat sangat kesakitan dan tubuhnya itu seakan ada yang menggerakkannya. Setelah itu mereka sadar kalau Mila dan Ratih menghilang. Dan mereka bertiga pun mencari-cari. Mereka ke sana kemari, tapi semua warga di sana terlihat tidak peduli. Para warga tidak ikut membantu mencari Mila dan Ratih. Ternyata Mila dan Ratih masuk ke kolam roh dan sedang berada di angkara murka. Mila di sini berniat untuk mengembalikan Kawaturi kepada Badara Wuhi. Di sana banyak sekali pengikut Badara Wuhi yang ikut menari bersama dengan Badara Wuhi. Badara Wuhi kemudian mendekati Mila dan mengatakan kalau tubuh Mila itu tercium sangat wangi. Badara Wuhi lalu meminta Kawaturi itu, dan Mila mengatakan kalau dia mau ibunya sembuh dari penyakitnya. Namun Badara Wuhi tidak menjawab itu dan langsung memakaikan Kawaturi ke lengannya. Dan terkuaklah fakta ternyata Mila dituntun untuk pergi ke desa penari oleh Badara Wuhi. Badara Wuhi ingin bertemu dan ingin memiliki tubuhnya Mila. Dia meminta Mila untuk tinggal di sana dengannya. Yuda dan lainnya mencari Mila sampai larut malam. Dan tidak satupun orang yang ikut membantu mereka. Karena para warga di sana sudah tahu kalau Mila dan Ratih sedang berada di angkara murka. Mila dan Ratih dilepaskan oleh Badara Wuhi dan mereka pun berlari dari tempat itu. Di sini Mila dan Ratih sempat berantem karena Ratih membawa Mila untuk bertemu dengan Badara Wuhi. Ratih terpaksa melakukan itu karena dia ingin ibunya sembuh. Mila dan Ratih pun berhasil kembali ke desa. Dan singkatnya mereka berhasil bertemu dengan Mbah Buyut. Dan mereka kembali ke kolam itu. Namun kolam itu ternyata dipenuhi oleh ular. Dan tidak ada setetes air pun di sana. Setelah itu Mila pun pulang. Kebun warga tiba-tiba menjadi membusuk. Ternak-ternak pada mati dan keadaan di desa itu semakin kacau. Merasa keadaan semakin tidak masuk akal, Yuda memutuskan untuk pulang dari desa itu. Namun Mila belum mau pulang dan dia malah ikut sebuah ritual. Mbah Buyut di sini memilih para gadis yang terpilih menjadi calon dauh untuk Badara Wuhi. Dan pas Mila meminum air itu rasanya manis. Kalau manis artinya Mila terpilih untuk menjadi calon dauh. Sedangkan kalau pahit dia tidak dipilih untuk menjadi calon dauh. Dan Mila harus mengikuti ritual dengan 6 gadis lainnya. Yuda melarangnya tapi Mila mengikuti ritual itu demi kesembuhan ibunya. Ratih dan Mila terpilih menjadi calon dauh. Dan Yuda memarahi Mila kenapa dia harus membahayakan dirinya sendiri. Yuda gak mau Mila kenapa-napa. Namun Mila bingung harus ngapain lagi untuk menyembuhkan ibunya. Dan besoknya ritual pun dimulai. 7 gadis itu pergi untuk datang ke angkara murka, sebuah tempat untuk menari dibarengi dengan suara gamelan. Sedangkan para warga disuruh untuk menutup pintu rapat-rapat dan terus-menerus mengetuk bambu bolong untuk mengusir tamu tak diundang. Dan apapun yang terjadi, para warga jangan sampai keluar rumah, karena nanti malam lelembut akan keluar dan memakan apapun. Singkatnya 7 gadis pun dimandikan bunga 7 rupa. Setelah itu Mila mengatakan kalau dia tidak bisa menari. Mbah Buyut pun memulai ritualnya. Dan ritual itu akan berhenti sampai tersisa 1 orang yang masih menari. Mereka pun menghisap selendang yang mereka kenakan. Secara tiba-tiba mereka berada di alam roh. Dan Mila yang tidak bisa menari tiba-tiba bisa menari dengan sangat bagus. Lah, selendangmu.
Di sana banyak sekali pengikut Badarauhi yang ikut menari bersama mereka. Satu persatu dari mereka terjatuh dan pingsan. Hanya satu gadis yang akan dipilih untuk menjadi Dauh. Tertinggal Rati dan Mila yang masih menari. Belum ada yang terpilih di antara mereka berdua. Hingga datanglah Badarauhi. Dia menawarkan Mila untuk menjadi dauhnya, karena di sana Mila dipuja-puja dan sangat disukai oleh para pengikutnya. Mila akan menari di sana selamanya kalau Mila mau jadi dauhnya, dan Mila pun akhirnya tumbang dan mengatakan kalau dia bertemu dengan Badarauhi. Tapi tak lama dia tiba-tiba bangun lagi dan Mila menari lagi. Mbah Buyut pun kemudian menutup Mila dan Ratih dengan kain. Tujuannya agar jiwanya tidak berada di alam roh, namun resikonya mereka tidak akan sadarkan diri. Karena jiwanya masih ada di alam roh, Mbah Buyut pun membawa Mila dan Ratih ke rumah. Badarauhi belum memilih di antara mereka berdua, dan saat ini jiwanya masih terjebak di angkara murka. Mila yang sedang tersesat di alam roh, dia bertemu dengan para dauh sebelumnya. Banyak sekali penari di sana yang melihat ke arah Mila. Para dauh pun mulai menari, dan Mila di sini melihat Ratih yang ikut menari bersama mereka. Mereka menari dengan dipandu oleh Badarauhi. Mila dibujuk untuk ikut bersama dauhnya, namun Mila menolaknya. Ternyata ibunya Ratih itu sudah menjadi dauh, dan ternyata juga ibunya Mila sudah menjadi dauh. Mila pun mencoba menggapai ibunya, namun para dauh terus-terusan menghalanginya, hingga Mila masuk ke alam bawah sadarnya. Dan di sanalah dia berhasil bertemu dengan ibunya. Mila mengajak ibunya pergi dari sana, tapi ibunya sadar kalau dia tidak bisa pergi dari sana karena dia sudah menjadi dauh dan harus menari di sana selamanya. Si ibu tidak mau Mila ikut bersama dengan ibunya. Mila harus bisa menolak semua tawaran dari Badarauhi. Mila harus melepaskan kepergian ibunya. Setelah itu Badarauhi menyiksa ibunya agar Mila mau menjadi dauhnya. Mila tidak tega melihat ibunya menderita, tapi dia harus memenuhi permintaan terakhir dari ibunya, hingga dia pun berhasil sadar dan kembali dari alam roh. Sementara itu Ratih jiwanya diambil dan tubuhnya dimatikan oleh Badarauhi. Begitupun dengan tubuh ibunya Ratih. Ratih yang harus menjadi dauh selanjutnya dan menari untuk para pengikutnya di angkara murka untuk selama-lamanya. Hingga paginya tiba, mereka pun bergegas untuk segera pergi dari desa itu. Dan di sini Mbah Buyut mengatakan kalau Mila adalah salah satu dauh yang bisa kembali dari angkara murka. Mila menjawab kalau dia bisa balik karena ibunya. Dan saat Mila tiba di rumahnya, sudah banyak orang. Ternyata ibunya juga ikut meninggal bersama Ratih dan ibunya Ratih. Dan film pun berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.